yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dan sungguh mereka hampir saja membuatmu gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Jadi ayat asbabun nuzul dari surat Al-Isra ayat 76 ini, atau latar belakang turunnya ayat ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, bahwa ayat ini berkenaan dengan segolongan kaum Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah, jika engkau benar-benar seorang utusan Allah, taklukkanlah Syam sebagai negeri hasyr dan negeri para nabi-nabi Allah. Lalu beliau kemudian melakukan misi perang Tabuk untuk menaklukkan Syam. Allah menurunkan ayat ini, Allah merintahkan Rasulullah untuk kembali ke Madinah. Dan memang meskipun hadis ini dinilai hadis mursal, tapi mempunyai syahid dari beberapa hadis lainnya. Itu yang disebutkan dalam kitab Babun Nuqul halaman 125. Jadi ada satu tantangan-tantangan, dan memang beberapa tantangan itu kemudian terbukti benar, ya. Rasulullah benar membuktikan bahwa beliau memang utusan Allah, baik dari mukjizat maupun dari bayyinah yang beliau terangkan. Nah, di ayat ini memang gimana ya? Di situ disebutkan kalau sampai terjadi Nabi Muhammad usir oleh penduduk Mekah, ya, di situ misalnya yang batuna khilafaka illa qalila. Maksudnya adalah jika sampai benar-benar Nabi Muhammad diusir oleh penduduk Mekah, niscaya mereka tidak akan lama hidup di dunia, karena Allah akan pasti membinasakan mereka. Jadi seandainya benar-benar Nabi Muhammad itu pergi karena diusir, itu pasti nanti hancur itu Mekah. Kalaupun Nabi Muhammad kemudian pergi, ya, ketika Nabi Muhammad kemudian pergi, itu bukan karena diusir tuh, tapi memang karena perintah hijrah. Jadi kepergian Nabi Muhammad itu murni karena perintah hijrah, bukan karena diusir. Karena dalam ayat ini menjelaskan seandainya dulu kamu itu pergi karena terusir, maka janji Allah layak waidan, jika demikian la yang batuna khilafaka illa qalila, maka mereka setelah meninggalmu tidak akan tinggal kecuali sebentar, hancur itu. Kenapa ya? Karena sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Karena memang ya sudah sedemikian itu sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku untuk para nabi, para rasul dahulu. Kalau mereka sampai ngusir para nabi, para rasul, mesti dihancurkan. Itu. Mesti akan disiksa, mesti akan kena azab. Jadi itu sunnatullah, di sini disebut sebagai sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Dan tidak akan ada perubahan.
sunnatullah ya semacam itu. Baik tentang materi dakwahnya, ya materi dakwahnya tentang tauhid, tentang mengingatkan akhirat, tidak ada yang lain sudah. Karena memang kelalaian manusia di bidang-bidang tersebut. Gitu. Hanya syariatnya saja, mungkin kalau dulu sholatnya menghadap mana gitu ya, sekarang sholatnya menghadap ini, mungkin dulu tutup aurat itu aturannya seperti ini, sekarang seperti ini. Dulu mungkin syarat pernikahan itu begini, atau ketauhidan pasti sama. Ya. Satu di antaranya, ya, materi yang tidak akan berubah. Aqimis sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat dirikanlah sholat pada waktu tergelincirnya matahari ila ghasaqil laili hingga gelapnya malam wa qur'an al-fajr dan pada waktu fajar. Jadi ada 3 waktu sholat di sini yang diperintahkan. Liduluki syamsi saat tergelincirnya matahari. Jadi ini yang kemudian ada yang menafsirkan ini bahwa sholat itu sebenarnya nggak perlu 5 waktu. Sholat itu cukup 3 waktu saja. Kapan itu? Liduluki syamsi pada saat maghrib, pada saat mau terbenam matahari, ya kan? Gelapnya malam ya isya lah. Wa Qur'an al-fajr kapan? Ya subuh. Berarti sebenarnya sholat itu hanya apa? Maghrib, isya, subuh. Zuhur asar itu tidak ada dalilnya katanya. Kalau dia menafsirkan hanya ini. Padahal dasar kita beragama itu tidak hanya Quran, tapi ada ejawantah dari Quran, yang ini apa? Hadis. Nah, di hadis itu dijelaskan secara rinci makna dari ini, bahwa liduluki syamsi itu ya menyangkut mulai dari zuhur sampai asar. Jadi sebelum terbenamnya matahari, yaitu asar. Ila ghasaqil ini masuklah maghrib isya. Wa Qur'an al-fajr subuh. Jadi itu ejawantahnya, elaborasinya. Dijelaskan juga di dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, ada satu kelompok entah Ikarus Sunnah atau apa namanya itu yang tidak mau memakai hadis sebagai dasar ibadah. Maka mereka ya akhirnya melaksanakan sholat itu semaunya hanya 3 waktu itu. Tapi yang benar ya, semuanya adalah ini. Bahwa perintah kita untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi yang di ayat 78 itu adalah perintah sholat wajibnya. Jadi di sini tafsirkan, maksudnya setiap umat itu benar-benar harus melaksanakan ini secara konsisten, ya. Waktu sholat tergelincir matahari itu waktu sholat duhur asar, gelap malam adalah waktu sholat maghrib dan isya, sementara Quran al-fajr adalah pada waktu subuh. Nah, di ayat yang sebelumnya itu tentang Rasul-Rasul sebelumnya itu ya, maksudnya sudah pasti juga diperintahkan sholat ya, meskipun mungkin caranya yang berbeda. Di situ. Nah, di sini menunjukkan kejelasan perintah bahwa ayat 78 adalah perintah sholat fardu. Sholat yang 5 waktu. Ya. Nah, sholat 5 waktu itu diperintahkan di ayat 78, sementara sholat sunnahnya diperintahkan di ayat 79.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam wahai jamaah kajian tafsir, kamu fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau pada malam itu. Apa? Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Memang itu ibadah tambahan, tapi itu sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Filosofinya gini tuh lor. Kita itu sholat wajib, itu kan paksaan ya. Kalau tidak dilaksanakan, kita dosa. Fardu, wajib. Wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajib fardu apa? Ain. Setiap diri. Nah, tetapi kadang-kadang sholat kita yang wajib itu sering tergerogoti pahalanya oleh penyakit-penyakit. Apa penyakit sholat misalnya? Apa itu? Penyakit sholat apa? Tidak khusyuk, Penyakit Gus. yang tergerogoti sholat apa coba? Ria, Gus, ria. Iya. Ria itu piye masa? Ya, sholatnya Males, lihat-liatin. terburu-buru. Males, Gus. Males ya Bu Ririn ya. Nggih. Males ya. Iya, itu penyakit. Penyakit sebelum sholat, males. Ada itu ayatnya. Ayo kita teliti coba penyakit-penyakit sholat apa aja di dalam Quran gitu. Ayo kita teliti. Ya kan? Al-Ma'un. Hah? Terkait surat Al-Ma'un itu. Ya banyak, bukan hanya ya banyak. Jadi sholat itu coba dibuka di surat An-Nisa ayat 42. Penyakitnya sholat nih. Surat An-Nisa ayat 42. Oh. Ketemu? Izin Gus, Bismillah. Oh. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembuhkan kok lain tuh. Tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Kedua ya Gus ya. Gus mute Gus. 142. Oh 142. Maaf. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu ya. Jadi di situ jelas tuh kalimatnya bahwa penyakit sholat itu yaitu tadi pertama yang sampaikan Bu Ririn tadi, berdiri dengan malas itu sebelum sholat. Tapi pada saat sholat penyakitnya tadi di kalimat selanjutnya, dan mereka riya, ingin dipuji orang. Itu Islam loh, di situ itu Islam tapi munafik. Makanya munafik itu orang yang bukan kok kemudian tidak Islam. Cuma ibadahnya rusak. Nah, makanya saya dan sampean jangan sampai begitu. Gitu loh. Nah, karena ada kemungkinan bahwa sholat yang fardu itu rusak oleh hal-hal seperti itu, termasuk dalam surat Al-Ma'un itu,
Bahkan fawailul lil musallin, celaka untuk orang-orang yang sholat, yang sholatnya alladzina hum ang sholatihim sahun, sholatnya lalai. Wis waktu nih sholat masih lewa-lewo, bahkan kadang lupa. Itu lalai, bukan lupa namanya. Bahkan alladzina hum yuraun, dalam surat Al-Ma'un tuh, dia mereka sholat tapi ria. Nah, maka kemudian untuk menambal sulami sholat wajib yang bolong karena penyakit, maka Allah memberikan apa? Tips apa? Dengan sholat tambahan, ibadah tambahan apa? Sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang paling pertama disebut adalah tahajud. Ini ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka dari sebagian malam itu bangunlah untuk tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajudmu itu Allah akan mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Dulur-dulur, ciri orang beriman lah kok sekarang. Saya nggak pernah tahajud. Ya, karena yang ngomong adalah tokoh besar dari sisi agama. Akhirnya dipercaya. Pokoknya ibadah itu nggak usah berat-berat. Itulah yang perintah Allah, dulur. Allah perintah pasti ada hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Jadi ada pasti hikmah di balik kenapa sebuah syariat itu diperintahkan. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW itu sudah nabi, sudah rasul, sudah dijamin surga. Itu nyaris tidak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidupnya. Itulah Nabi, Gus. Oke. Bahkan para sahabat pun, Khulafaur Rasyidin, itu juga sama. Nyaris tidak pernah meninggalkan apa? Tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Nah, kalau sekarang misalnya hanya seorang Gus Glory lalu memfatwakan, pokoknya saya yang penting alim. Tahajud segala macam itu nomor 2, nggak penting itu. Yang penting kita ini sudah ditakdir sujud aja udah seneng kita ini. Nggak usah berat-berat. Kita ini loh siapa? Loh, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga saja masih membutuhkan media tahajud untuk di situ disebut nafilatal lak, sebagai ibadah tambahan. Karena itu tadi khawatirnya yang wajib-wajib itu nanti habis catatannya karena tergerogoti penyakit. Jadi kita ini kan sudah mempercayai, iman kita itu mempercayai bahwa ada timbangan amal. Sebelah kanan yang kita bahas tentang menerima amal kanan itu ya. Nah, sementara sebelah kiri ada catatan buruk. Ini akan ditimbang. Kita seringkali hanya menghitung yang kanan, sholatku banyak gitu. Padahal kemarin kan sudah diberikan sama Allah. Hati-hati kamu, karena sebagian dari kamu itu merasa sudah beramal banyak. Nah, begitu sudah merasa beramal banyak, tidak pernah lihat dosanya, di akhirat baru kecele buka kitabnya, ya kan kemarin di ayat berapa, 16 atau berapa itu, tentang Iqra. Bacalah kitabmu sendiri, hari ini cukup kamu yang jadi penghisap amal-amalmu. Dilihat tuh, dulu Gusti saya lo sholat zuhur tanggal 9 April jam 12 siang itu saya sholat loh ya Allah. Dilihat, plek dibuka. Oh iya benar kamu sholat ini. Ini ada catatannya, sholat. Oh iya, terus di saat yang sama, jam yang sama, tanggal 9 April dilihat. Oh jam 12 lebih 1 menit, pada saat kamu sujud ternyata kamu ria. Makanya catatannya hapus. Loh gitulah. Jadi Allah adil banget bahwa tidak akan mendolimi hambanya dalam perhitungan amal. Tapi begitu adilnya sampai semuanya dicatat.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar darah yang jelek juga dihitung, sebesar darah yang baik juga dihitung. Makanya dulur kembali ke ayat ini, ayo kita laksanakan. Jangan mau dinina bobokkan, saya ini aja enggak pernah tahajud. Elok-elok sampean enggak tahajud. Jangan ya. Ciri orang beriman dulur. Coba dibuka di surat As-Sajdah ayat 16. Sudah? Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Apa katanya? Lambung mereka, orang beriman itu jauh dari pembaringan. Selalu berdoa kepada Tuhannya. Artinya pada saat malam itu enggak tidur ngorok tok entah dulur orang beriman itu. Ini bukan hanya Nabi ini. Jadi lambung mereka itu maksudnya kalau tidur kan kita mereng tuh ya kan? Lambung yang kena tempat tidur. Nah kata Allah, lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Sedikit saja. Ya sekedarnya tidur 3-4 jam, 5 jam cukup. Jam 10 atau jam 11 tidur, nanti jam 3 mesti bangun. Jam cukup tuh untuk metabolisme tubuh. Asalkan quality sleep-nya itu benar-benar bagus kualitinya itu. Tidur yang berkualitas. Sudah doa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'an. Lalu paginya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Paginya mereka menginfakkan hartanya. Itulah dealer. Ya. Jadi itu satu di antara dasar bahwa ini bukan hanya sekedar apa kayak semacam orang-orang yang hanya tertentu, enggak, ini untuk semua dari kita gitu. Lalu coba dibuka surat Al-Furqan ayat 63. Saya ingin ngajak dulur-dulur biar enggak dinina bobokkan oleh seolah-olah benar yang ngajak enggak tahajud itu. Keliru dulur. Coba Al-Furqan ayat 64. Ya, ketemu? Sampun, monggo. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Sadaqallahul azim. Itu. Jadi orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk bersujud kepada Tuhan mereka. Sekarang gantian. Wah, gantian. Ada lagi. Surat Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar ayat 9. Ampun kepangge. Az-Zumar ayat 9. Izin Gus. Monggo kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat?
dan mengharapkan rahmat Tuhannya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Shadaqallahul azim. Itu dulur. Jadi betapa Allah merintahkan tahajud itu menjadi ciri orang beriman. Ciri kita kok ternyata saya sedih gitu dengar ada yang saya enggak pernah tahajud. Enggak usah. Kita biasa-biasa normal fardu aja udah cukup. Nah, ini dulur. Jadi saya setujukan. Terus nanti bisa dibuka sendiri ya. Dikuatkan dalam hadis riwayat Sahih Muslim ayat 758 nomor 758. Itu diriwayatkan dari Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau tahajud itu sepanjang hidupnya. Itu hadis sahih. Sahih Muslim 758. Dan bahkan diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, Bukhari nomor 1130 dan Muslim 746, itu bahkan karena Rasulullah misalnya karena sakit atau karena apa malamnya nggak tahajud gitu ya. Paginya itu duhanya itu ditambahi sampai tambah lagi 12 rakaat gitu. Itu saking disiplinnya Rasulullah. Nah kalau Rasulullah yang sudah dijamin surga saja sedemikian mengutamakan tahajud. Lah kok kita yang enggak Rasul, enggak Nabi, cuma orang biasa merasa sudah puas dengan amal yang kita punya, lah ya gimana? Gitu ya. Dan dalam tahajud wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kita diminta untuk berdoa itu dan katakanlah ya Allah ya Tuhanku. Gitu kan? Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Jadi makna dari doa ini adalah memohon kepada Allah agar kita memasuki satu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan. Serta bersih dari riya, bersih dari sesuatu yang merusakkan pahala tadi. Penyakit-penyakit tadi. Jadi benar-benar kita menjalani sesuatu itu memulai dengan benar, mengakhiri juga dengan benar. Ini juga bisa sampean pakai untuk berdagang, ketika bekerja apapun ya, selalu awali dengan begitu, ya Allah, aku memulai bekerja ini ya Allah, berikanlah mulaan yang baik, nanti ketika pulang juga berikan pulang yang baik, ketika aku mulai dagang ini dengan modal yang halal, nanti hasilnya juga berikan yang halal ya Allah. Bisa doa ini dipakai. Ya Allah, aku memulai perjalanan bahtera rumah tanggaku ini, berikanlah permulaan yang baik. Kalaupun nanti aku berakhir dengan satu dipanggil di antara kami, ya Allah, berikanlah akhir yang baik. Ini bisa dibaca. Ya. Jadi kita diberikan awal yang baik, akhir yang baik. Kita terlahir suci, berharap juga ketika wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah juga. Ayat ini juga mensyaratkan bahwa Nabi SAW agar berhijrah ke Mekah Madinah. Dan juga yang menafsirkan memohon kepada Allah agar memasuki kubur dengan baik dan keluarnya nanti di hari berbangkit juga dalam keadaan baik pula. Ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah ya Allah bagi kami dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Karena katakanlah kebenaran telah datang dan batil pasti akan lenyap, karena sungguh yang batil itu pasti lenyap. Itu itulah yang bisa kita elaborasi. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Izin Gus. Monggo Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Rasulullah itu sangat senang sekali sholat malam, atau karena Rasulullah itu tidak mengejar apa-apa mungkin Gus.
karena Rasulullah itu cinta, ingin berlama-lama berkomunikasi dengan Allah. Dan benar sekali, luar biasa sekali bahwa apa yang diajarkan Bapak Guru tentang 3 proyek besar umat manusia, yang pertama yaitu mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, itu karena kita upaya untuk cinta kepada Allah. Ngapunten Gus, apa itu pendapat saya itu bagaimana? Ngapunten. Ya, benar sekali Mas Ayu. Jadi kita memang benar-benar meniru Rasulullah. Jadi gini loh, kita ini sekarang banyak disesatkan oleh paham gini. Itu kan Nabi, itu kan Rasul gitu kan. Loh, Nabi Rasul itu datang ke bumi itu bukan untuk dinyanyi-nyanyikan, lagu-lagukan namanya saja. Bukan untuk dikaligrafikan tulisan namanya, bukan itu saja. Kalaupun itu monggo lah. Tetapi yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sungguh telah ada dalam jiwa Rasul itu, baik perilakunya, ibadahnya, cara apapunnya, ya. Fi Rasulillah itu uswatun hasanah. Jadi laqad kana, sungguh ada lakum bagi kalian. Kalian ini siapa yang dimaksud? Kita. Fi Rasulillahi, dalam jiwa Rasul itu, dalam hidup Rasul itu, ada uswatun hasanah untuk siapa? Untuk kalian. Termasuk yang disebutkan Mas Wahyu tadi. Untuk dicontoh, bagaimana Rasulullah menikmati tahajud itu karena nggak punya pretensi, nggak punya ambisi apa-apa, tapi semata-mata karena mencintai Allah. Lah itu ayo kita contoh. Kan gitu. Sehingga bisa menikmati tahajud dengan baik. Jadi Rasulullah itu fungsinya, jangan kemudian diplesetkan, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Nabi Rasul itu datang, itu untuk jadi contoh kita. Tapi kan kita nggak bisa, Gus, kayak Nabi Rasul. Ya, mungkin 100% nggak bisa. Karena Rasul mendapatkan langsung bimbingan Allah. Tetapi kita harus maksimal menuju ke sana. Buktinya apa? Para sahabat malah mendekati. Dan kita ini manusia biasa yang memang dimungkinkan untuk ke arah iman para sahabat itu. Gitu loh. Para sahabat juga manusia biasa kok. Yang kemudian karena kesungguhan dan kedalaman imannya selalu berusaha sampai kepada apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita merasa misalnya kita ini ahlus sunnah wal jamaah ya. Ahlus sunnah itu kan orang yang mengamalkan sunnah Nabi wal jamaah dan mengamalkan sunnah para sahabatnya. Para sahabat yang sudah dijamin pasti benar dan masuk surga, itu sahabat 4 itu loh terutama. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan mereka ini sama ketika tahajud juga sama. Dan dalam hal ibadah sunnah lainnya, dalam hal hidup sederhananya. Gitu loh. Cari yang itu, tapi kebanyakan manusia cari yang sesuai nafsu. Oh, sahabat ini loh, hidupnya mewah kayak, nah ini cari yang lain. Gitu. Jadi kembali ke situ bahwa benar Mas Wahyu, memang begitu, dan ya harusnya kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti hadis yang disebutkan Aisyah tadi. Ya. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Ya, Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang surah Al-Baqarah 238 Gus, tentang sholat wusta Gus. Kaitan dengan tadi sholat wajib yang 3 waktu yang sudah Gus jelaskan. Itu apa? Sholat wusta itu sholat asar, duhur, atau apa Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Baqarah ditegaskan itu, sholat wusta itu ada sebagian yang menyatakan bahwa sholat wusta itu menuju sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan sholat wusta itu diartikan sebagai sholat asar. Nah, tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sholat wusta ini. Ada yang beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah sholat duhur ya. Tapi pendapat yang paling populer adalah pendapat yang menyatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Itu dukung beberapa hadis sih. Ada hadis tentang perang Ahzab di mana Rasulullah juga menekankan untuk menjaga sholat asar. Kenapa sholat asar ini dijaga betul?
bukan berarti kemudian sholat lain nggak penting, tapi justru memberi peringatan itu. Sholat asar itu sulit kalau kamu nanti nggak memprioritaskan, karena mepet waktunya. Waktu asar itu kan waktu yang pendek ya. Itu. Nah, tapi ada juga yang menyatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh, karena adanya kunut sebelum rukuk dalam sholat subuh ini bagi beberapa yang mengamalkan kunut ya. Ada yang mengatakan sholat duhur, ya, mengatakan bahwa ini tidak kok kemudian pada salah satu sholat, tapi yang mengatakan bahwa sholat ini 5 waktu secara umum, bahwa sholat wusta itu keseluruhan sholat 5 waktu, dan perintah itu menjaganya dengan baik dari sisi waktu, baik dari sisi kaifiahnya, rukunnya, kekhusyuannya, baik dalam hal wajib dan sunnahnya dan sebagainya. Tapi saya lebih memilih ini dia artikan sebagai sholat yang 5, bukan hanya sholat yang tertentu. Begitu. Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga tidak saja memberikan kita tambahan ilmu, tapi kemampuan yang diberikan Allah untuk kita untuk melaksanakan. Hari ini kita dapat tambahan perintah dan juga sunnah. Jelas saya sampaikan tadi dasar-dasarnya, baik ayat maupun hadis, bahwa tahajud itu begitu utama. Jangan mau dinana-babokkan oleh, enggak usah, saya ini aja orang ulama besar aja enggak pernah. Jangan. Kita ikut Rasulullah Muhammad SAW, sudah sedemikian mulia pun masih memberikan contoh buat kita untuk disiplin dalam tahajud. Semoga dulur-dulur semua yang ada di sini diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat maqam mahmudah. Amin. Amin. Dan kita diberikan Allah akhir ayat yang husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'fana al-bala wal waba qadal hastina min al-jinn wa syaitan. Rabbana natina wa lina astaghfirna. Zalimin rabbana wa ja'alna zalimin Allahumma rfa'na derajatana. Rabbana man fakbana ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min kaki sama tulang ya. Berapa? 330. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana waj'alna muslimin wa mu'minin. Allahumma ighfir lana sabra wa sabit lana. Amin. أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء كالشفاء وسوء القدر الشهادة والعدم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. اللهم لا مدد الصدور اللهم سلم بالعباد اللهم على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.